Penyebab mimpi basah. Secara sederhana, mimpi basah adalah salah satu tanda matangnya fungsi reproduksi pada anak-anak ataupun remaja laki-laki yang umumnya pertama kali dialami di usia pubertas. Akan tetapi, bagaimana sebenarnya penjelasan medis mengenai penyebab mimpi basah? Di dalam dunia medis sendiri, mimpi basah disebut dengan nocturnal emissions, yakni seseorang bermimpi melakukan hubungan intim dengan lawan jenis. Mimpi tersebut biasanya lebih sering dialami oleh para laki-laki, mulai dari usia remaja sampai usia lanjut, walaupun di beberapa kasus, ada juga perempuan yang mengalaminya. Mimpi basah itu adalah sebuah mekanisme alami yang dilakukan oleh tubuh untuk melepaskan energi seksual yang mereka rasakan. Pada laki-laki, hal tersebut bisa terjadi saat kantung sperma atau vesikula seminalis sudah penuh dan pada akhirnya dikeluarkan ketika sedang tidur, karena memang sudah tidak dapat menampung lagi. Namun, frekuensi mimpi basah yang dialami oleh seseorang juga bisa berbeda-beda, bergantung dengan kondisi fisik serta hormonnya. Dalam hal ini, bukan berarti orang yang sering mimpi basah mempunyai sperma yang lebih banyak, begitu juga sebaliknya. Orang yang jarang mimpi basah juga tidak berarti mereka mempunyai sperma yang sedikit. Hal ini karena produksi sperma ini bergantung pada hormon testosteron atau hormon penghasil sperma di masing-masing pria. Selain itu, frekuensi mimpi basah ini juga dapat dipengaruhi oleh usia. Biasanya, laki-laki yang sudah berusia produktif, yakni dari rentang usia remaja sampai usia 30-an lebih sering mengalami mimpi basah dibandingkan dengan mereka yang sudah berusia lanjut. Di kebanyakan laki-laki, hal itu biasanya terjadi 1 kali dalam 3 hingga 5 minggu, hampir mirip dengan siklus menstruasi pada perempuan. Mimpi basah adalah sebuah kondisi ketika laki-laki mengalami ejakulasi ketika tidur. Secara lebih luas lagi, mimpi basah dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang mengalami orgasme tanpa disengaja ketika mereka sedang tidur karena mimpi, yang mungkin saja bersifat erotis. Mengutip dari Kids Health, penyebab mimpi basah yang terjadi pada remaja laki-laki yaitu karena tubuh mereka mulai memproduksi lebih banyak testosteron. Ini merupakan bagian normal dari pertumbuhan dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Kebanyakan laki-laki mengalami mimpi basah ini di beberapa titik selama masa pubertas. Akan tetapi, kadang kala laki-laki yang sudah dewasa atau bahkan sudah menikah juga kerap mengalaminya. Istilah medis untuk mimpi basah sendiri adalah emisi nokturnal. Mimpi basah tidak disebabkan oleh masturbasi ketika tidur dan terjadi tanpa adanya stimulasi manual. Mengutip penelitian yang dilakukan oleh American Academy of Sleep Medicine, ditemukan sebuah fakta bahwa rata-rata 8% mimpi berisi sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Di dalam studi yang sama, laki-laki dan perempuan juga dilaporkan mengalami orgasme sekitar 4% dari mimpi erotis yang mereka alami. Faktanya, seorang laki-laki akan menghabiskan sekitar 25% malam dengan kondisi ereksi. Itulah salah satu alasan mengapa ketika pagi laki-laki sering mengalami ereksi. Ini karena produksi testosteron laki-laki akan meningkat selama tidur. Berikut ini adalah beberapa penyebab mimpi basah, antara lain. 1. Mimpi erotis. Penyebab mimpi basah yang paling umum yaitu karena adanya unsur seksual di dalamnya. Seperti yang bisa kita bayangkan, bahwa gangguan REM yang mengamuk bercampur dengan mimpi erotis merupakan kombinasi untuk meningkatkan aliran darah yang ada di sekitar penis. Karena hal itulah kemudian terjadi ejakulasi tanpa disadari. 2. Cara tubuh membersihkan diri. Akan tetapi, penyebab mimpi basah tidak selalu tentang gairah seksual ya.
Menurut artikel dari Dude Products, David Ley, yakni seorang peneliti seks, mengungkapkan bahwa mimpi basah juga merupakan cara tubuh untuk membersihkan diri dari sperma tua. Ia menyebutkan bahwa sperma ini mempunyai tanggal kadaluarsa. Apabila seorang laki-laki sudah lama tidak ejakulasi, maka tubuhnya akan membuang sperma lama untuk memastikan bahwa sperma segar siap untuk digunakan. 3. Bertambahnya usia. Di dalam buku yang ditulis oleh Alfred Charles Kinsey yang berjudul Sexual Behavior in the Human Male, mengungkapkan bahwa diperkirakan 13% laki-laki mengalami orgasme pertama mereka dalam bentuk emisi nokturnal atau mimpi basah. Akan tetapi, penyebab mimpi basah yang umumnya terjadi akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Berikut ini adalah beberapa rincian mengenai frekuensi rata-rata mimpi basah yang terjadi pada laki-laki, antara lain: laki-laki lajang yang berusia 15 tahun, 3 minggu sekali. Laki-laki usia 20 tahun yang telah menikah, 1 bulan sekali. Laki-laki lajang usia 40 tahun, 6 minggu sekali. Laki-laki usia 50 tahun menikah, 2 bulan sekali. Pada intinya, orang dewasa masih mungkin mengalami mimpi basah, hanya saja tidak sebanyak remaja. 4. Intensitas seksual menurun. Mungkin saja ada hubungannya antara seberapa sering seorang laki-laki melakukan masturbasi dan seberapa sering mereka mengalami mimpi basah. Berhari-hari ataupun berminggu-minggu tanpa adanya aktivitas seksual merupakan penyebab mimpi basah setelah menikah pada laki-laki. Hasilnya, sperma yang sudah tua dan menumpuk di dalam tubuh akan keluar melalui mimpi basah, sehingga tidak perlu khawatir. Apabila seorang laki-laki ingin menghentikan kondisi tersebut, maka mungkin ia perlu mencapai orgasme secara teratur, yakni 2 hingga 3 kali seminggu untuk mengeluarkan sperma lama. Beberapa laki-laki juga mengklaim bahwa tidur tengkurap membuatnya lebih mungkin mengalami mimpi basah. Walaupun tidak ada jaminan tidur terlentang akan membuat perbedaan. 5. Pola hidup. Penyebab mimpi basah terlalu sering juga dihubungkan dengan pola hidup. Misalnya saja, pada penderita diabetes akan lebih sering mengalami mimpi basah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang menderita diabetes bisa berisiko terkena masalah seksual. Di dalam mimpi basah, seseorang akan mengalami kebocoran air mani secara tidak terduga di tengah malam. Selain itu, libido rendah, stres, dan juga kecemasan juga bisa mempengaruhi keseimbangan hormon, melemahkan saraf, dan juga menyebabkan mimpi basah. 6. Faktor hormonal. Faktor hormonal ini berkaitan erat dengan sering terjadinya mimpi basah di usia remaja. Diketahui bahwa hormon yang berperan dalam produksi sperma pada pria yaitu testosteron, di mana semakin tinggi kadar testosteron pada seorang laki-laki, maka akan semakin subur dalam produksi sperma di testis. Pada masa pubertas, hormon testosteron sedang bergejolak dan juga masih tinggi-tingginya, sehingga hal itu bisa memungkinkan terjadinya mimpi basah. Seiring dengan bertambahnya usia, hormon ini cenderung lebih stabil, sehingga kejadian mimpi basah akan semakin berkurang. 7. Stimulasi ketiak tidur. Ketika sedang tertidur, tubuh akan mengalami relaksasi dan aliran darah akan deras membanjiri daerah kemaluan sehingga daerah tersebut menjadi semakin sensitif. Selain itu, posisi dan juga pergerakan seseorang saat tidur bisa menyebabkan stimulasi ataupun rangsangan pada daerah kemaluan yang dalam kondisi sensitif. Walaupun hal ini belum terbukti, namun kondisi tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya mimpi basah. Setelah memahami apa saja penyebab mimpi basah, kali ini kita akan membahas tentang mimpi basah dengan berbagai mitos dan fakta yang banyak beredar.
Agar terhindar dari kesalahan informasi, berikut ini adalah beberapa fakta dan mitos tentang mimpi basah. Antara lain: 1. Mimpi basah mengurangi jumlah sperma. Beberapa orang menganggap bahwa mimpi basah akan mengurangi jumlah sperma di dalam tubuh laki-laki. Akan tetapi, apa yang menjadi penyebab mimpi basah merupakan cara testis untuk mengeluarkan sperma yang sudah tua atau kedaluarsa dan membantu pembentukan alami sperma baru yang lebih sehat di dalam testis. Oleh sebab itu, mimpi basah dapat mengurangi jumlah sperma adalah mitos belaka. 2. Hanya laki-laki yang bisa mengalami mimpi basah. Banyak orang yang mengaitkan mimpi basah dengan laki-laki atau remaja laki-laki. Padahal pada kenyataannya, perempuan juga bisa mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada perempuan bisa menyebabkan orgasme dan keluarnya cairan dari vagina karena gairah seks yang meningkat. Laki-laki mungkin lebih rentan mengalami mimpi basah karena mereka secara alami memang bisa mengalami beberapa kali ereksi dalam semalam. 3. Mimpi basah dapat mengurangi kekebalan tubuh. Beberapa orang percaya dengan pernyataan bahwa seseorang yang sering mengalami mimpi basah mempunyai kekebalan tubuh yang lebih rendah terhadap infeksi dan flu. Namun, hal tersebut hanyalah mitos belaka dan tidak ada dasarnya. 4. Tidur tengkurap dapat memicu mimpi basah. Penyebab mimpi basah setelah menikah juga dapat terjadi karena posisi tubuh saat tidur. Sebuah studi menunjukkan bahwa intensitas mimpi basah mungkin saja lebih tinggi apabila posisi tidur tengkurap. Oleh sebab itu, tidur tengkurap dapat memicu mimpi basah mungkin dapat sedikit dipercaya. 5. Mimpi basah pertanda penyakit. Informasi yang mengungkapkan bahwa mimpi basah merupakan akibat dari penyakit ataupun kondisi medis tertentu adalah mitos belaka. Padahal, yang benar adalah mimpi basah merupakan kondisi yang normal dan mungkin saja adalah sebuah tanda bahwa fungsi seksual sehat. 6. Mimpi basah bisa mengecilkan penis. Beberapa orang percaya bahwa orang-orang yang mengalami mimpi basah ukuran penisnya akan semakin mengecil. Akan tetapi, hal tersebut tidak memiliki bukti ilmiah. Tak ada penyakit, kondisi, ataupun kejadian alami yang akan menyebabkan organ reproduksi menyusut. 7. Mimpi basah dapat terjadi karena efek samping obat. Siapa yang menyangka bahwa ternyata penyebab mimpi basah setelah menikah juga dapat terjadi karena pengaruh atau efek samping obat? Faktanya, menurut sebuah penelitian yang ada di dalam National Library of Medicine, efek samping obat-obatan ini berpengaruh dalam masalah seksual laki-laki. Hal ini termasuk obat-obatan tekanan darah, obat penenang, dan lain sebagainya. Obat-obatan tersebut dapat mempengaruhi respon seksual, mulai dari hasrat, kegembiraan, dan juga orgasme, terutama pada laki-laki, sehingga hal itu bisa menyebabkan penurunan ataupun hilangnya libido, impotensi, atau kegagalan ejakulasi atau anorgasmia. 8. Mimpi basah hanya akan terjadi ketika pubertas. Mimpi basah memang akan terjadi pertama kali ketika masa pubertas. Akan tetapi, orang dewasa yang sudah menikah juga tetap bisa mengalami mimpi basah. Mimpi basah ini memang cenderung lebih sering terjadi pada anak-anak remaja yang masih puber karena perubahan hormon yang belum stabil. Kadar hormon pada orang yang sudah dewasa jauh lebih stabil, sehingga kecil kemungkinan mereka mengalami mimpi basah, tetapi tetap mungkin bisa terjadi. 9. Semua orang pasti pernah mimpi basah. Mimpi basah merupakan sebuah kondisi yang dialami semua orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hal ini tidak bisa dikendalikan ataupun dihentikan dan seseorang tidak perlu malu bila mengalaminya.
Seberapa sering mimpi basah ini terjadi berbeda-beda antar satu orang dengan orang yang lainnya. Akan tetapi, seseorang sangat mungkin untuk tidak pernah mengalami mimpi basah seumur hidupnya. Mimpi basah dengan cairan yang sedikit selama masih masa remaja. Mimpi basah yang teratur sepanjang hidupnya jadi pernyataan yang mengungkapkan bahwa semua orang pasti sudah pernah mengalami mimpi basah terbukti hanyalah mitos belaka. Mimpi basah ini merupakan bagian normal dari tubuh. Akan tetapi, tidak semua orang mengalaminya walaupun mereka tetap normal. Cara mengatasi mimpi basah belum ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa mimpi basah bisa diatur. Selain itu, tidak ada cara yang dapat memprediksi dengan pasti apakah seseorang akan mengalami mimpi basah saat mereka tidur. Umumnya, mimpi basah ini akan terjadi saat orang-orang tidak sadar, yang mana otak tidak mempunyai kendali secara penuh dalam mengatur apa yang dipikirkan. Meski demikian, terdapat beberapa cara yang dapat dicoba untuk menghindari mimpi basah, antara lain: 1. Menghindari rangsangan. Hal-hal yang diimpikan bisa terproyeksi dari sebuah rangsangan dan juga pengalaman yang kita terima dari kehidupan nyata. Jika dalam sehari-hari kita mengonsumsi konten berbau seksual seperti video, gambar, ataupun bacaan, maka kemungkinan besar kita akan mengalami mimpi basah. Selain itu, banyak memikirkan hal-hal yang bisa membuat bergairah juga bisa membuat risiko mimpi basah semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari melihat, mengingat, ataupun memikirkan berbagai hal yang dapat merangsang untuk menghindari terjadinya mimpi basah. 2. Meditasi untuk menjernihkan pikiran. Kita bisa bermeditasi sebelum tidur. Meditasi ini dapat membantu kita untuk tidur lebih nyenyak dan menghindari mimpi basah. Dengan kondisi pikiran yang tenang dan jernih, maka kita dapat memanfaatkan tidur dengan sebaik mungkin. 3. Konseling seks. Jika sudah terlalu sering mengalami mimpi basah, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan konsultasi dengan terapis kesehatan seksual. Meski demikian, ejakulasi saat tidur adalah reaksi alamiah yang bukan disengaja. Mimpi basah bukanlah gangguan seksualitas. Namun jika sudah merasa cemas karena mengalaminya terlalu sering, bahkan setiap hari, maka jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan terapi seksual ataupun dokter ahli. Untuk para remaja yang sudah mengalami mimpi basah, itu artinya mereka sudah bisa mengeluarkan sperma dari dalam tubuhnya. Dengan begitu, mereka juga sudah bisa membuahi sel telur. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan edukasi tentang seks supaya mereka lebih bertanggung jawab dengan dirinya. Terlebih lagi, di usia perkembangan remaja, mereka juga sudah mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis. Terima kasih.